selamat datang di channel Motomobi. Pada video sebelumnya kami telah melakukan perbandingan antara Kijang yang ini dengan Kijang yang itu dan satu Kijang lagi. Ya, jadi kita melakukan 3 generasi Innova. Iya, 3 generasi Innova 1, 2, dan 3. Pada video ini kami akan melakukan komparasi lagi yang lebih bermakna karena itu banyak sekali penggemarnya yang namanya Innova Diesel. Yes. Nah, Innova Reborn. Reborn dibilangnya. Ya, dibilangnya Reborn. Masih pakai leather ini, frame. Ini benar-benar namanya Zenix. Udah beda ya. Keren lagi namanya. Makanya keren. Zenix. Zenix. Nah, yang itu masih leather frame, yang ini sudah monocoque. Yang itu adalah diesel, yang ini adalah bensin tapi hybrid. Iritan itu diesel yang kita bangga-banggakan dari dulu atau hybrid. Agak bingung juga sih, Om. Tapi ini sih ya bagus tenaganya ini. Tenaga bagus, Iya, tenaga bagus. Tapi sekarang irit-iritan ya. Sekarang irit-iritan. Dan ini kan Innova kami ya. Ini sudah pakai sedikit piggyback. Tapi nggak bikin makin boros. Begitu. Kalau digeber aja jadi lebih boros, tapi biasanya normal. Jadi kakinya harus sekolah sekarang. Enggak juga. Nggak Pokoknya ini lebih kenceng daripada Innova diesel biasa. Nah, kalau ini standar tentunya ya. Ini baru. Baru. Tapi ini G. Ini udah gitu velgnya lebih kecil lagi kan? Ini apa sih? Ini bukan G Ini kan? Q. Oh, paling tinggi. Ini Q. Ya. Jadi ini velgnya lebih kecil, ini lebih besar, ini 17 nih. 16. Terus semuanya standar ini. sama ini ya, sama. Standar. Ini standar. Cuman ini pasti lebih irit juga, kecil. Iya, kita lihat. Kayaknya sudah pasti yang menang ini, cuma Anda harus nonton sampai habis karena kami ingin tahu seberapa banyak iritnya bedanya. Kita Ya kan? nyarinya berapa kilo nih? Gini, kita jalan dari sini, Bekasi Timur, ke Cubic BSD. Oh, ke Cubic. Ya, ke Cubic. Tol. Kita jangan tol semua, jadi jangan kita masuk tol di sini, kita lewat jalan biasa dulu, kemudian masuk tol baru di Bintaro sektor 3. Oh, ya. Oke? Licik. Begitu rutenya. Nah, BBM yang diisi standarnya Innova Diesel apa? Dexlite. Dexlite. Ya, kebanyakan orang kan daripada yang mahal nyarinya yang tengah-tengah gitu. Ini Dexlite kita isi, ini kita isi sesuai minimum requirement dia adalah Pertamax. Pertamax biasa. Ini padahal kompresinya 14 loh, 1/14 ini. Diisiin Pertamax biasa. Pertamax biasa? Bisa ya? Itu kata dealer kemarin. Pertamax biasa. Ya udahlah. Kata dealernya aja. Kata dealernya aja ya. Nanti pada saat habis isi bensin kita nol-nolin, kilometer dan kehematannya dinolin sama-sama, isinya sampai full sekali. Sampai titik terakhir. Jadi kita tidak melihat dari MID kehematannya, kita benar-benar lihat dari berapa banyak kita ngisi lagi. Oke. Nah, secara liter dan secara rupiah. Kenapa kami ingin tahu seberapa besar selisihnya? Karena ini sebenarnya ada PR lagi tambahan mobil ini. Apa tuh? Ya, ada baterainya. Baterai itu punya umur. Oke. Nah, untuk hybrid generasi kelima ini garansi baterainya itu sampai 8 tahun sebenarnya. Ya. Oke, atau 160.000 km. Berarti dalam 8 tahun, jadi ada hidden cost di sini. Iya sih. Ada baterai yang nggak harus sih, Nanti, 8 tahun belum tentu rusak juga. Belum tentu rusak, nanti 8 tahun kemudian harga baterai semakin turun karena udah banyak mobil hybrid yang ya, lain. itu juga bisa jadi harga baterai nanti 8 tahun kemudian udah pasti turun, ya. Dan 8 tahun kemudian belum tentu baterai rusak, bisa aja 10 tahun, 15 tahun kemudian baterai rusak. Kalau beruntung. Anyway, kita jalan dulu menyusuri rute tadi itu ya. Menang itu kayaknya deh. Udah pasti. Baru kali ini saya nggak ngebela apa yang saya pakai gitu. Udah pasti menang ini, cuma kita pengen tahu seberapa menang karena ini ada hidden cost baterai itu. Ini banyak fansnya. Itu Cumi-cumi, ya. Dan ini front wheel drive, ini rear wheel drive. Rear wheel drive. Nah, makin berat tuh losses ke belakangnya tuh. Udah, berangkat? Udah, yuk. Yuk. Sampai di SPBU kita isi Pertamax. Aduh, masih nunggu yang lain ngisi lagi. Oke, kita nolin dulu. Jarak udah dinolin. Kemudian ini kita nolin juga.
Dan posisi baterainya ini 3 bar ya. Kalau baterainya full gitu atau 7 bar gitu enak, itu pasti hemat sekali. Tapi ini 3 bar. 3 bar itu posisi minimum yang biasanya mobil ini menjaga 3 bar saja, tidak turun ke 2 bar, dan mesinnya akan nyala terus untuk menjaga di 3 bar. Nah, tadi udah jelas instruksinya dari Om Mobi. AC-nya 1, double blowernya nyala, terus drivingnya ya eco driving aja. Ini di sini kebetulan ada drive mode-nya, jadi pakai yang ekonomi aja, eco mode. Jadi seberapa iritkah Innova diesel dibandingkan dengan bensin yang dulu tuh bensin pasti selalu boros. Seberapa irit yang dieselnya? Apakah bisa mengalahkan yang hybrid itu, yang baru gitu ya? Karena ini penggemarnya sangat banyak, jadi kaki saya itu dipertaruhkan. Sekolah apa enggaknya? Aduh, ngegasnya dikit aja. Baru keluar SPBU, mesin udah hidup lagi. Pas baterai tipis sih. Cuma memang nggak serba salah sih. Untuk mobil hybrid itu kita nggak bisa ngatur baterainya mau berapa banyak tuh nggak bisa diatur. Karena untuk mobil hybrid yang seperti ini memang agak susah mengatur baterai kita mau berapa banyak. Bisa paling misalnya ini turunan, itu lumayan ada pengisian, kita injek remnya dikit biar lebih banyak regeneratifnya. Tuh memperbanyak baterai. Enak turun gunung sih, bukan turunan dalam kota macam itu. Karena tiap turunan dalam kota udah pasti ada tanjakannya lagi. Yang namanya Innova diesel, torsinya sangat berlimpah. 370 Nm. Udah pasti kalau nanjak tuh kayak tanpa effort banget. Ini nginjak gasnya nggak sampai setengah, seperempat juga enggak. Tapi dia merayap naik. Inilah yang membuat Innova diesel atau Innova cumi-cumi itu menjadi favorit semua orang. Dengan mesin 1 GDF TV atau yang 1 KD yang sebelumnya itu menjadi modificable banget ya, bisa diubah-ubah, bisa di-tune, bisa menjadi super gede torsinya. Makanya ini nggak akan mungkin pudar penggemarnya untuk Innova diesel. Kami selalu menjaga jarum yang kiri itu selalu di eco biar tetap hemat. Kalau nginjek gas dalaman dikit itu akan lari ke power. Tanjakan dikit mesin udah nyala. Berhenti, listrik lagi, terus mesin nyala lagi. Ini kayaknya pengaruh yang besar itu ada pada AC juga. Di luar itu 37 derajat. AC kami set yang paling dingin, blowernya 1 depan dan belakang. Memang peraturan kita begitu. Dan mungkin agak kerja keras sedikit mesinnya untuk mengisi aki, mengisi baterai hybridnya, karena baterai hybridnya juga mensuplai power setrum ke kompresor AC. Tapi seburuk-buruk kayak gini, macet, mesin nyala. Posisinya sekarang 9,7 km per liter. Baru di reset tadi ya, 9,7 baru jalan. Kita baru jalan 3,3 km dan mesin nyala terus. Begitu macet-macet seperti ini, mesin posisi mati. Terus menerus ya, paling nyala-nyala sebentar terus mati lagi. Karena butuh mesin berputar sebentar untuk mengisi baterai, untuk ngidupin AC dalam jangka waktu yang lebih lama daripada mesinnya berputar. Dan kami baru ini dari full, ini walaupun total average-nya masih 11,4 sekarang ya, dari full sampai habis itu 743 km. Padahal isi tangki mobil ini tuh 53 liter. Ini kami yakin distance to empty-nya akan naik lagi nanti kalau ketemu jalan tol. Kijang. Akhirnya ada generasi Kijang Innova yang ketiga. Nah, yang Zenix itu sebetulnya kalau secara kasarnya Kijang-Kijangnya itu udah nggak ada, karena Kijang dari pertama kali keluar kodenya adalah F atau rangkanya KF. Sedangkan yang Kijang baru ini, yang ini aja yang Reborn,
itu udah AN. Nah itu AG kalau nggak salah. Jadi berbeda sekali dengan Kijang-Kijang yang zaman dulu. Cuman nggak tahu kenapa Toyota masih membawa nama-nama Kijang di Innova-nya. Padahal kalau di luar itu namanya adalah Toyota Innova aja, Kijang nggak ada. Ya, ada Innova ya. Tapi namanya Kijang itu merek yang legendaris. Dari mulai Kijang Buaya yang keluar di tahun 77, ada Toyota. Kalau sebetulnya Kijang itu keluarnya pertama kali di Filipina dulu, namanya Toyota Tamarau. Atau kalau di bahasa Indonesia kan ini Toyota Kerbau. Makanya di Indonesia pengennya nama hewan lagi menjadi Toyota Kijang. Nah tapi kadang-kadang di Indonesia yang namanya Indonesia itu kan kreatif sekali ya. Jadi Kijang itu disamakan dengan kerjasama Indonesia-Jepang. Padahal sebetulnya menurut sejarahnya ya Kijang itu pengen serupa dengan di Filipina. Di Filipina itu kerbau, di Indonesia jadi Kijang. Iya, Kijang generasi pertama. Kami tidak pernah ngalamin. Kayaknya itu sebelum kami lahir ya. Dulu waktu kecil pertama kali kami mengenal adanya mobil, itu masih Kijang generasi kedua, bukan Kijang yang generasi pertama yang Buaya itu. Yang atau dulu pasti pernah ngelihat dan pasti kami ignore, kami nggak suka. Dan itu memang didesain untuk mobil pedesaan. Dulu waktu kecil kami sudah cukup belagu untuk tahu itu mobil pedesaan dan kami tidak suka. Iya. Nah kemudian generasi kedua tuh kami sudah lahir dan masih melihat itu sebagai mobil pedesaan juga ya, cuma sudah ada yang minibus. Nah minibus yang dibikin oleh karosari bodybuilder dan tetap kami tidak suka ngeliatnya. Dulu itu mobil yang kami anggap mobil itu bukan itu kayak mobil antar jemput yang nggak pakai AC gitu. Waktu kecil tuh kami udah cukup belagu ya. Jadi kami nggak memandang itu juga Kijang doyok. Kayaknya kalau ngeliat tuh bodinya tuh selalu nggak rata ya, nggak tahu karena coach buildernya yang salah apa gimana, selalu nggak rata. Selalu kami mikir ini isinya dempul semua nih, kami udah ngerti dempul saat itu, ini pasti isinya dempul semua. Terus banyak karatan di mana-mana, malas ngelihatnya, malas apalagi naiknya. Itulah impresi kami terhadap Kijang doyok. Terus generasi ketiganya itu baru. Nah ini yang meramaikan dunia perkijangan itu di tahun 86. Yes, keluarlah Kijang Super. Kijang Super ada yang pickupnya, ada yang versi minibusnya dibuat benar-benar. Soalnya di tahun sebelum-sebelumnya, generasi 1 kedua, itu sebetulnya Kijang hanya memproduksi Kijang untuk pick up saja. Nah, kalau ada pun yang van-nya, itu hanya sebagai karoseri. Nah, sedangkan di tahun 86 Kijang Super atau generasi 3-nya Kijang, itu dia sudah memproduksi versi van-nya. Tapi tetap saja dia basisnya dari sebuah pick up gitu. Tapi udah legal lah. Yang namanya Kijang Super itu punya versi van. Ada yang short, ada yang long, ada yang versi 3 pintu, ada yang versi 4 pintu, dan punya pickupnya udah pasti kalau Kijang. Nah, yang pickupnya juga ada versi long sama short. Pada saat itu tuh rame sekali yang namanya Kijang. Setelah lahir yang namanya Kijang Super itu langsung berbeda cerita. Nah pada saat lahir Kijang Super itu kami sudah cukup mengerti banyak soal permobilan untuk ukuran anak kecil ya, mengerti banyak untuk ukuran anak kecil. Itu kami melihatnya mobil antar jemput juga, tapi kok lebih bagus gitu ya. Kami lebih memandang itu, dan kami suka Kijang bak. Bentuknya menurut kami tuh ini gara-gara sering lihat film-film Amerika mungkin zaman dulu ya. Gara-gara ngelihat truk-truk Amerika itu, pickup Amerika, terus ngelihat Kijang Super pickup gitu, ngeliat keren. Jadi ngeliat keren, bodoh sih, cuma ya itu kami anggap keren jadinya. Nah kemudian ada yang versi minibusnya kami anggap juga lumayan keren juga. Cuma begitu ngelihat dari dekat ada juga karoseri kan waktu itu yang ngebuat jadi model apa, model ini. Nah kami nggak suka yang model aneh-aneh itu. Kami suka yang simple aja. Kijang Super yang simple itu seperti yang kami punya di Bali yang sekarang lagi dicat. Itu Kijang Super yang dengan coach builder yang kami anggap normal, bagus. Nah kemudian Toyota bikin bodi sendiri akhirnya, jadilah Kijang G. Nah Kijang G itu ingat iklannya tuh bukan Kijang, tiada duanya, enggak kan?
lagunya tuh Kijang 1800 sih. Dan keluarga kami sempat punya juga, dimodifikasi jok belakangnya jadi captain seat. Keren nggak? Udah kepikiran gitu bikin captain seat zaman dulu. Dan kami pertama kali belajar nyetir itu adalah pakai Kijang G. Nggak sih, Kijang Super dulu. Nggak, sebelumnya pernah Civic Excellent. Tapi anyway, kami benar-benar baru bisa nyetir banget itu setelah nyetir Kijang G. Makanya kenangannya tuh banyak. Jalan-jalan sama temen-temen rame-rame dalam Kijang itu seru. Itu masa-masa memori tidak terlupakan seumur hidup. Nah, baru yang terakhir itu Kijang generasi keempat, yaitu Kijang Kapsul. Kijang Kapsul ini diproduksi dari tahun 96. Keluar dulu tuh Kijang yang udah bulat-bulat, lampunya mirip-mirip kayak Mercy gitu ya, yang nyatu gitu. Fog lamp-nya tuh nyatu sama headlamp-nya. Itu sih unik banget ya keluar. Nah, itu Kijang udah agak menggeser ke Kijang yang nyaman dipakainya untuk orang, nggak hanya barang saja. Dan you know what? Kijang Kapsul dia mempunyai sejarah varian Museum Rekor Indonesia atau MURI. Itu mempunyai mobil paling banyak variannya. Dari misalnya short, terus versi yang LSX, SX, LGX itu punya keistimewaan tersendiri. Kijang Kapsul itu keluarga kami beli juga. Kami ingat Kapsul yang dibeli adalah LGX. Yes. LGX 2000 cc automatic. Dan itu mobil luar biasa. Keluarga kami pakai 5 tahun kalau nggak salah. Dan itu dari tahun pertama, dari baru keluar showroom sampai 5 tahun, rasa nyetirnya nggak berubah. Dari nggak enak tetap nggak enak. Itulah Kijang. Karena saking basicnya, sasis, steering semuanya basic, jadi nggak gampang rusak. Itu yang bikin Kijang jadi terkenal. Reliability-nya tinggi karena nggak gampang rusak. Nah, barulah setelah Kijang Kapsul keluar Innova. Nah, ini udah berbeda rangka-rangkanya. Dia pakai AN kalau nggak salah. Itu AN, Innova di tahun 2004. Itu sudah berbeda sekali. Yang namanya Innova zaman dulu gitu ya. Dia benar-benar berevolusinya jadi berbeda jenis lagi. Menjadi sebuah van yang agak luxury. Nah, makanya diciptakan Avanza yang dibawanya lebih murah. Kijang berada di atasnya. Dulu orang-orang bilang, oh ini udah bagus nih, harusnya namanya Toyota Innova aja, jangan Kijang Innova. Kalau kami sih sama aja, Kijang-Kijang juga. Rasanya juga masih ada mirip-miripnya sama Kijang Kapsul. Suspensinya ya lebih empuk, dalamnya ya lebih mewah, ya lebih bagus. Tapi kami tetap melihat itu mobil yang basic. Dan karena basicnya lagi, mobil itu reliable. Dan waktu itu kami sudah menikah, kami juga punya sendiri juga yang tipe G Captain Seat. Ada tuh dulu G Luxury atau apa, G Captain Seat warna abu-abu. Tuh tante Mobi suka sekali dengan mobil basic itu. Tapi masalahnya cuma satu tuh Kijang, boros. Konsumsinya itu BBM-nya 1617. Dan waktu itu kami yang bensin ya, bukan yang diesel sayangnya. Nah, kemudian lahirlah Innova Reborn yang di belakang. Kami juga beli, nah itu mobilnya tuh, Reborn diesel Q. Nah, gara-gara satu-satunya tipe yang Captain Seat itu adalah yang Q, dengan terpaksa kami beli yang Q. Kami inginnya kalau bisa milih sih tipe Captain Seat yang terendah. Pengennya begitu, cuma nope, nggak ada. Akhirnya Q itu. Dan itu belinya 400 juta lebih sedikit kalau nggak salah. Sakit hati sekali belinya. Beli Kijang keluarga segitu. Sekarang tipe G aja udah 450-an. Berapa nih harganya lupa kan jadi. Nah, setelah generasi Innova yang ke-1 itu, nah langsung bergeser semuanya. Kijang-kijang tuh menjadi barang yang mewah. Innova Reborn gitu ya. Terus juga yang terakhir adalah Innova Zenix. Zenix itu sangat-sangat berubah sekali. Yang tadi tradisinya dia punya basis seperti pick up atau kendaraan niaga atau kendaraan untuk angkut berat, berubah menjadi monokok yang berbeda sekali. Ya, masih bawa nama-nama Kijang. Jadi kalau Kijang di Indonesia sejarahnya tuh 4, 5, 6, 7. Jadi Zenix itu adalah generasi ke-7, tapi merupakan generasi 3 dari Innova. Kalau untuk
fans banget Kijang, fans fanatik Kijang, Innova merupakan bukan bagian dari keluarga Kijang. Seneng banget ya kalau cerita sejarah tuh. Aduh, nggak akan habis-habis. Bahkan bisa komen tuh di bawah, sejarah Kijang tuh ada yang lebih bagus lagi atau enggak. Pasti ada. Ayo siapa yang gedenya sama Kijang? 2,3 liter. Ya, kita sekarang ke Cubic lagi. Sudah sampai, kita lihat hasilnya. Menegangkan. Menegangkan memang. Iya. Diesel Reborn di MID berapa? 112. 12 pas. Ya, 12,7. 12,7. Oke. Aktualnya berapa? Kalau dibandingkan dengan berapa kilometer dia tempuhnya? 35,5. 35,5. Berapa? Jadi 12. 12,2. 12,2. Berarti beda tipis ya? Beda tipis. Ini MID 18,5. 18,5. 18,5 km per liter. Nah, jarak tempuhnya tadi itu hanya 35,1. 35,1. 35,5. Iya, beda. Nggak tahu kenapa. Oke, padahal jalan ditempuh itu sama. Isi bensinnya 2,5 liter saja. Jadi 35,1 dibagi 2,3 liter. 15,2. Tapi jauh juga 18,5 ke 15,2. Kalau kami bilang ya, karena pengujiannya terlalu pendek, hanya 35 km, itu jadi pas tadi awal ngisi bensin full itu, kalau nggak terlalu full, jadi kebanyakan ngisi. Nah, semakin panjang, harusnya kita lebih dari 100 km kalau ngetes ke begini nih. Iya sih. Harusnya. Tapi nggak apa-apa, sudah mewakili. Macet-macetan tadi. Macet-macetan. Dan sudah mewakili juga bahwa memang hemat hybrid kemana-mana. Mengenai kehematannya, seberapa banyak Anda bisa mengirit biaya BBM per tahun antara Innova Reborn Diesel dan Innova Zenix Hybrid? Ada bonusnya juga, karena Innova yang lama sekali itu, yang barong, kalian kami bandingkan seberapa boros. Rute yang kami lewati adalah rute kombinasi dengan perbandingan jalan biasa dan jalan tol. Ya, sekitar 70% jalan biasa dan 30% jalan tol. Tapi banyak sekali menemui kemacetan. Dengan rute seperti itu, Innova Barong atau Dono menjadi yang paling boros karena mendapatkan 9,9 km per liter. Kemudian urutan kedua paling boros adalah Innova Reborn dengan angka 12,2 km per liter pakai Dexlite. Kemudian yang paling hemat adalah Innova Zenix Hybrid dengan angka 15,2 km per liter dengan BBM Pertamax. Namun sebenarnya di MID bilangnya 18,5 km per liter. Heran. Sekarang kita bandingkan apabila kita pakai mobil-mobil ini selama setahun yang kira-kira 20.000 km. Dengan Innova Zenix selama setahun, Anda akan mengeluarkan BBM dengan harga sekarang sebesar 18,2 jutaan. Kemudian disusul dengan Innova Dono atau Barong dengan biaya BBM 28 jutaan. Sedangkan Reborn Diesel yang paling mahal setahunnya itu 30 juta. Reborn Diesel juga kurang diuntungkan karena harga Dexlite sekarang 18.300. Sedangkan Pertamax hanya 13.900 rupiah saja. Ya, diesel memang hemat, tapi BBM-nya mahal. Di awal video kami bilang mobil hybrid ada hidden cost, yaitu baterai. Untuk Zenix harga baterainya saat ini adalah 30 jutaan. Jadi dengan selisih kehematan rupiah dari Reborn Diesel ke Zenix hampir 11.800.000 per tahun. Jauh juga kan penghematan rupiahnya? Ya, berarti penghematan 3 tahun pertama sudah bisa untuk menabung beli baterai. Karena 8 tahun lagi garansi baterainya habis atau 160.000 km. Tetap jauh lebih hemat hybrid dibandingkan dengan diesel. Nantinya malah kemungkinan besar harga baterai sudah turun lagi. Dan biasanya sebelum 8 tahun, mobilnya sudah dijual. Ya itu ya, udah jelas. Jadi sudah pasti hybrid yang menang. Ya, apabila Anda belum nonton video sebelum ini kami membandingkan ketiga mobil ini.
Ya, Innova 3 generasi. Itu Innova pertama, kedua, ketiga. Kita nggak ngomong Kijang ya. Kalau Kijang masih ada berentetan lagi ke sana. Iya, sana. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Mata Mobi, Om Mobi. Udah itu deh, closing VO aja. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi, dan Mes Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.